Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Okansyah dengan NPM 22 10 10 10 10 10 100. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Syahkuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian yang dianut sebuah negara dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, sistem multipartai. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai ini mencerminkan adanya lebih dari 2 partai yang dominan. Sistem multipartai ini pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku sangatlah luas. Kemudian, sistem multipartai ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem multipartai sederhana adalah sistem kepartaian lebih dari 2 partai, tetapi tidak terlalu banyak partai yang hidup dan mengikuti pemilu. Pada sistem ini, partai yang akan mengikuti pemilu diharapkan hanya 5 partai saja, karena dengan 5 partai penghargaan terhadap kebebasan pendapat dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada sistem multipartai ekstrim. Sistem kepartaian ini adalah sistem dengan jumlah partai yang banyak. Selain itu, pendirian partai politik tidak dibatasi dan syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu tidak diperketat. Salah satu konsekuensi dalam penerapan sistem ini adalah tingkat kelembagaan. Sistem kepartaian yang rendah akibatnya gejala perpecahan internal partai sangatlah kuat. Kemudian, dalam demokrasi partai berada dalam beroperasi dalam satu sistem kepartaian tertentu. Setiap partai merupakan bagian dari sistem kepartaian yang diterapkan di suatu negara. Dalam suatu sistem tertentu, partai berintegrasi dengan sekurang-kurangnya satu partai lain atau lebih sesuai dengan konstruksi relasi regulasi yang diperlakukan. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan pada sistem multipartai. Meski dalam derajat dan kualitas yang berbeda, pada pemilu pertama tahun 1955 sebagai tonggak kehidupan politik pasca kemerdekaan hingga sekarang menghasilkan 5 partai besar: TNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Jumlah partai yang berlaga dalam pemilu itu lebih dari 29 partai, ditambah independen. Dengan sistem pemilu proporsional menghasilkan anggota legislatif yang imbang antara Jawa dan luar Jawa. Pemilu dekade 1950-an sampai 1960-an adalah sistem multipartai tanpa ada pemenang mayoritas. Namun di era demokrasi parlementer tersebut telah terjadi tingkat kompetisi yang tinggi. Memasuki era demokrasi parlementer yang ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden yang tujuannya untuk mengakhiri konflik ideologi antara partai. Pada masa itu, sistem kepartaian menerapkan sistem multipartai, namun tidak terjadi kompetisi. Memasuki dekade 1970-an sampai pemilu 1971, Indonesia masih menganut sistem multipartai sederhana, pluralisme sederhana. Waktu itu ada 9 partai politik yang tersisa dari pemilu 1995. Ke-9 partai ditambah Golkar ikut berlaga dalam pemilu 1971. Fenomena menarik dalam pemilu 1971 ini adalah faktor kemenangan Golkar yang sangat spektakuler di luar dugaan banyak orang. Padahal kalangan partai tidak yang akan memenangkan pemilu. Hal itu didasari pada 2 hal, yaitu ABRI tidak ikut pemilu dan Golkar belum berpengalaman dalam pemilu. Tetapi setelah pemilu digelar, ternyata justru bertolak belakang. Golkar menang mutlak lebih dari 63%. Kemenangan itu menandakan Indonesia memasuki era Orde Baru. Pada Orde Baru, sistem kepartaian masih disebut sistem multipartai sederhana, namun antar partai tidak terjadi persaingan karena Golkar menjadi partai hegemoni.
sehingga ada pendapat bahwa secara real sistem kepartaian menjurus ke sistem partai tunggal. Kenapa? Karena Golkar hanya berjuang demi status quo. Pada masa reformasi, Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai. Hal ini dapat dipahami karena selama puluhan tahun kebebasan berekspresi dan berserikat serta berkumpul dikekang. Sehingga ketika reformasi memberikan ruang kebebasan, hasrat para politis untuk mendirikan partai politik tersalurkan. Sebagai sebuah proses pembelajaran, fenomena menjamurnya partai politik mestinya dilihat sebagai sesuatu yang wajar di tengah masyarakat yang sedang mengalami euforia politik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya atau ada kekurangan materi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.